Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-133. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, wajah Tantri memang menjadi tegang. Sementara itu, Wiseso bergeser lagi selangkah maju. Tidak ada gunanya kau menolak aku, Tantri. Aku dapat berbuat lembut, tetapi aku juga dapat berbuat kasar. Kau sudah menjadi gila, Wiseso, desis Tantri. Bukan sekarang. Sudah lama aku tergila-gila kepadamu. Karena itu, kau jangan membuat aku semakin gila. Karena dengan demikian, aku akan dapat lupa diri. Namun jawaban Tantri mengejutkan Wiseso. Ia tersentak sehingga matanya terbelalak. Wiseso, berkata Tantri, jika kau akan memaksa, maka sudah tentu aku akan mempertahankan diri. Hei, kau ingat masa kanak-kanak kita? Jika kita berkelahi, maka kaulah yang menangis, meskipun kau laki-laki, bukan aku. Sejenak Wiseso tercenung, namun kemudian ia menggeram. Tetapi aku sekarang bukan anak kecil lagi, Tantri. Aku sekarang tumbuh dan menjadi kuat. Kau tidak akan mampu melawan kehendakku. Tetapi Tantri masih menjawab, aku juga bukan kanak-kanak yang hanya dapat mencakar mukamu atau menarik rambutmu jika kita berkelahi. Tetapi sekarang aku mempunyai kemampuan lebih banyak. Karena seperti kau, aku sekarang tumbuh menjadi dewasa. Tantri, apa yang akan kau lakukan? Bertanya Wiseso. Aku akan melawan jika kau melakukan tindak kekerasan. Kau masih bermimpi dengan masa kanak-kanakmu itu. Itu sudah lama lampau, Tantri. Iya, itu sudah lama lampau. Dan dalam waktu yang lama itu, aku menjadi matang menghadapi persoalan-persoalan. Juga menghadapi sikapmu. Karena kau sudah kehabisan akal. Kau tidak berani melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Manggada, Laksono, dan Kakang Sampurno. Kemudian kau mencoba menutupi harga dirimu itu. Kau telah membuat gagasan-gagasan gila yang tidak masuk akal itu. Wiseso menggeram. Ia menjadi marah sekali. Sebagai seorang laki-laki ia benar-benar merasa terhina. Karena itu maka katanya, apapun yang akan terjadi, aku akan membawamu. Tubuhmu, hidup atau mati aku akan seret sepanjang jalan sampai ke rumah nenekku. Apakah kau sudah memikirkan kemungkinan untuk bertemu dengan orang-orang Wiro Sabet dan Suro Gentong? Mereka tidak akan berkeliaran hari ini. Ayahmu dan orang-orang itu sedang pergi ke tempat tinggal mereka. Mungkin ayah dan Kakang Sampurno sudah dikalahkannya. Mereka sedang berkeliaran untuk mencari anak-anak muda di padukuhan ini. Sementara itu, mereka menemukan kau dan aku di jalan. Apakah kau sedang menggandeng tanganku? Atau aku sedang berpegangan lenganmu? Atau kau sedang menyeret mayatku? Wajah Wiseso menjadi tegang. Matanya bertambah liar dan bertambah merah pula. Hembusan suara iblis semakin mencekamnya. Sehingga ia pun kemudian berkata, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku memerlukanmu.
Tangan Wiseso memang terjulur untuk menggapai tangan Tantri, tetapi Tantri justru telah menangkapnya, menarik dengan kerasnya, sehingga tubuh Wiseso itu seakan-akan melekat ke tubuh Tantri. Namun tiba-tiba saja terdengar Wiseso itu berteriak kesakitan. Tangan Tantri yang lain dengan kerasnya telah memukul perut Wiseso. Ketika kemudian Tantri mendorongnya, maka Wiseso itu pun jatuh terlentang sambil menyeringai kesakitan. Tertatih-tatih Wiseso bangkit. Kemarahannya benar-benar telah membakar ubun-ubunnya. Dengan geram ia berkata, "Tantri, kau seorang perempuan, aku seorang laki-laki. Apapun yang dapat kau lakukan, kau tidak akan dapat melawan aku." Namun belum lagi Wiseso terkatup rapat, tangan Tantri telah menyambar mulutnya, sehingga Wiseso mengaduh kesakitan. Ketika ia merasakan cairan yang hangat di mulutnya, maka dengan berdebar-debar Wiseso mengusapnya. Ternyata jari-jarinya menjadi merah oleh darah. Wiseso benar-benar tidak dapat mengekang dirinya. Tantri bukan hanya menyakitinya, tetapi ia sudah menitikkan darah dari sela-sela bibirnya. Karena itu, maka Wiseso pun kemudian telah menjulurkan tangannya ke arah leher Tantri. Namun yang terjadi adalah di luar dugaan. Tantri justru menyambut tangan itu. Ditangkapnya pergelangan tangan Wiseso. Kemudian Tantri memutar tubuhnya membelakangi anak muda itu. Dengan pundaknya, ia mengangkat tubuh Wiseso di pangkal lengannya. Sementara sambil merendah, Tantri menarik tangan Wiseso itu kuat-kuat. Wiseso sama sekali tidak menduga bahwa hal itu akan dilakukan oleh Tantri. Karena itu, maka ia pun terlempar berputar sekali dan kemudian jatuh terbanting di tanah. Wiseso benar-benar berteriak bukan saja karena kesakitan, tetapi putaran tubuhnya itu benar-benar membuat ketakutan. Untuk beberapa saat Wiseso terbaring di tanah, punggungnya serasa akan patah. Sementara itu, Tantri berdiri di sebelahnya sambil bertolak pinggang. "Bangkitlah!" desis Tantri. Dengan kakinya ia mengguncang tubuh Wiseso yang masih mengadu sambil menggeliat. "Bangkitlah!" teriak Tantri. "Kita akan menyelesaikan persoalan kita sampai tuntas. Kau atau aku yang tubuhnya akan diseret sepanjang jalan padukuhan." Ampun Tantri. Wiseso merintih, sementara Tantri justru berkata lantang. "Bangkitlah, bangkit, atau aku bunuh kau tanpa perlawanan." Ampun Tantri, ampun. Wiseso memang berusaha bangkit meskipun punggungnya bagaikan patah. "Kita selesaikan persoalan kita." Geram Tantri. Ampun. Aku mohon ampun Tantri. Wiseso hampir menangis. "Kau masih saja anak cengeng. Kau bukan anak muda yang seperti katamu tumbuh menjadi kuat." Ampun, aku minta ampun. Tangis Wiseso tanpa malu-malu. Sementara itu, terdengar suara dari pintu serambi. "Apa yang terjadi?" Tantri berpaling. Dilihatnya ibunya melangkah mendekati anaknya yang masih berdiri tegak sambil bertolak pinggang. "Apa yang kau perbuat, Tantri?" "Ia sudah menghina aku, Ibu." Jawab Tantri. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berdiri di sebelah anak perempuannya sambil berkata,
Sudahlah, jangan berkelahi lagi. Biarlah Wisesa bangkit. Aku sudah menyuruhnya bangkit, atau aku cekik lehernya sampai mati. Jawab Tantri. Aku sudah minta ampun. Tangis Wisesa. Sudahlah, bangkitlah dan pulang, berkata Nyi Jogoboyo. Wisesa berusaha untuk bangkit. Betapapun punggungnya terasa nyeri. Tapi selagi Nyi Jogoboyo menyuruhnya pergi, maka ia akan pergi. Tertatih-tatih Wisesa bangkit dan melangkah pergi setelah ia minta diri kepada Nyi Jogoboyo. Anak itu gila, berkata Tantri. Selagi kami menjadi tegang, menunggu ayah dan Kakang Sampurna kembali, anak itu mulai berbuat kasar. Sudahlah, selarakkan pintu sekedeng itu, Tantri. Sementara itu, di barak Wiro Sabet dan Suro Gentong, pertempuran masih berlangsung sengit. Ketika keringat mulai membasahi telapak tangan, maka para penghuni barak itu menjadi semakin garang. Namun lawan-lawan mereka menjadi semakin garang pula. Wiro Sabet yang bertempur melawan Ki Kertosono menjadi heran. Ia tidak melihat kemampuan orang yang lebih banyak diam itu. Namun tiba-tiba ia kini turun ke gelanggang pertempuran dengan ilmunya yang tinggi. Sementara itu, Ki Citrobowo bertempur dengan sengitnya melawan Suro Gentong. Ternyata Suro Gentong memang jauh lebih kasar dari Wiro Sabet sendiri. Apalagi ia sama sekali belum mengenal lawannya sebelumnya. Sementara itu, 4 orang saudagar perhiasan itu masih bertempur melawan 2 orang saudara seperguruan Wiro Sabet dan Suro Gentong. Ternyata bahwa mereka perlahan-lahan mulai mendesak kedua orang lawan mereka. Dalam pada itu, budak-budak yang ada di barak itu pun menjadi kebingungan. Ada di antara mereka yang justru menjadi gemetar dan terduduk tanpa dapat berbuat apa-apa. Ketakutan yang sangat telah melanda jantungnya. Namun beberapa orang yang tubuhnya kuat masih sempat berbisik yang satu dengan yang lain. Beberapa orang bahkan telah bangkit. Di hatinya tumbuh keberaniannya untuk melibatkan diri dalam pertempuran itu. Jika orang-orang yang menyerang barak itu menang, maka mereka akan mendapat kesempatan untuk bebas dari perbudakan. Karena itu, maka beberapa orang pun telah menyelinap mencari apa saja yang dapat mereka pergunakan sebagai senjata. Ada yang menemukan barang di dapur, ada yang mendapatkan kapak pembelah kayu, linggis pengelupas sakut kelapa atau apa saja, bahkan potongan-potongan kayu dan selarak-selarak pintu. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin menebar di seluruh sudut-sudut barak. Budak-budak yang ingin lepas itu juga dibekali dengan dendam kepada isi barak yang bertindak semena-mena terhadap mereka. Para pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong menjadi semakin gelisah menghadapi tekanan yang semakin berat. Sementara itu, para pemimpin mereka telah terikat pula dalam pertempuran yang rumit. Saudara seperguruan Wiro Sabet yang berwajah tampan dan selalu berpakaian rapi itu mengumpat dengan kasarnya. Ketika serangan Manggada mulai menyentuh tubuhnya, ia tidak lagi dapat merendahkan anak muda yang telah menempa dirinya dengan sungguh-sungguh itu. Bahkan dengan laku topong hidang di hutan sebelum mereka menginjakkan kakinya di halaman rumahnya. Orang berwajah tampan itu
sama sekali tidak menduga bahwa anak muda yang pernah dihinakannya itu pada suatu saat siap membalas sakit hatinya dengan cara yang lebih jantan. Namun orang itu tidak membiarkan dirinya dihinakan. Karena itu, maka ia pun mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghentikan perlawanan Manggada. Tetapi Manggada pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Bahkan bukan orang yang berwajah tampan itulah yang mendesak Manggada, tetapi perlahan-lahan Manggadalah yang telah mendesaknya. Serangan-serangannya yang cepat dan dilandasi dengan kemampuan yang tinggi telah membuat lawannya selalu terdesak. Di bagian lain dari pertempuran itu, Ki Sopo Aruh telah mempertaruhkan segala-galanya untuk mengalahkan orang bongkok itu. Jika ia tidak dapat menghancurkan orang bongkok itu, maka bukan saja dirinya sendiri namanya yang untuk waktu yang lama ditakuti, tetapi juga barak itu dengan segala isinya. Tetapi setiap kali ia meningkatkan tataran ilmunya, maka lawannya yang bongkok itu pun mampu melakukannya pula. Sehingga dengan demikian, maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Orang-orang yang bertempur di sekitarnya yang sempat melihat sekilas pertempuran antara Ki Sopo Aruh dan Ki Pandi itu hanya dapat berdecak kagum bahwa kedua orang itu memiliki ilmu yang sulit untuk dimengerti. Di halaman barak, Ki Carang Aking masih juga bertempur melawan Ki Sroyotopo yang sama sekali tidak mengira bahwa di barak itu ia akan bertemu dengan orang yang berilmu tinggi, bahkan mampu mengimbangi tingkat ilmunya. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Yang harus dilakukannya adalah berusaha menghancurkan lawannya yang tua itu. Dalam pada itu, Ki Kertosono yang berhadapan dengan Wiro Sabet telah terlibat dalam pertempuran yang sengit pula. Wiro Sabet yang tidak mengira bahwa Ki Kertosono yang sudah dikenalnya sejak lama itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi. "Kenapa baru sekarang kau tunjukkan kemampuanmu, Ki Kertosono?" bertanya Wiro Sabet ketika ia harus meloncat mengambil jarak ketika serangan Ki Kertosono menyulitkannya. "Baru sekarang aku merasa perlu mempergunakannya, Ki Wiro Sabet. Ternyata kau dan Suro Gentong telah memancing aku dan adikku untuk dengan terpaksa melakukan kekerasan ini karena kami tidak mempunyai pilihan lain." Wiro Sabet tidak bertanya lebih jauh, tetapi dikerahkannya ilmunya yang diterimanya selama ia berguru. Namun ternyata Ki Kertosono memiliki kematangan yang lebih tinggi. Di sisi lain, Suro Gentong dengan garangnya berusaha untuk segera menghabisi Ki Citrobowo. Namun Suro Gentong telah membentur kekuatan ilmu lawannya. Ki Citrobowo yang bukan orang Gemawang itu justru telah mendesak Suro Gentong. Ayah Laksono yang juga sekaligus menjadi gurunya dan guru Manggada itu memiliki kelebihan dari Suro Gentong, meskipun Suro Gentong telah berguru cukup lama. Namun Suro Gentong yang marah sekali itu tidak mau melihat kenyataan itu. Ia bertempur semakin keras dan bahkan menjadi kasar sebagaimana tingkah lakunya. Kekasarannya itu kadang-kadang memang sempat mendesak Ki Citrobowo, namun hanya sekedar hentakan-hentakan saja. Selanjutnya maka Ki Citrobowo kembali menguasai medan. Kekalahan-kekalahan yang terjadi kemudian telah membuat Suro Gentong justru kehilangan akal. Ia menjadi semakin garang, kasar, dan bahkan liar.
Namun dengan demikian, maka ia kehilangan kendali dan pengamatan diri. Kekasaran dan keliaran itulah yang membuat Ki Citrobowo harus meningkatkan ilmunya sampai ke tataran tertinggi. Benturan-benturan yang keras tidak dapat dielakkannya lagi. Berkali-kali Suro Gendong harus terlempar jatuh di setiap benturan. Namun demikian ia bangkit, maka seperti seekor badak ia menyerang lawannya. Akhirnya Ki Citrobowo tidak mempunyai pilihan lain. Ia hanya dapat menghentikan perlawanan Suro Gendong itu jika Suro Gendong sudah tidak berdaya sama sekali. Karena itu, maka Ki Citrobowo itu pun segera meningkatkan ilmu sampai ke tataran tertinggi. Dari Manggada dan Laksono, ia telah mendengar sikap Suro Gendong. Apalagi Ki Citrobowo sebelumnya memang belum pernah mengenalnya. Karena itu, maka tanggapannya atas Suro Gendong pun baru terbentuk sejak ia berada di Gemawang. Dengan hentakan puncak kemampuannya, maka Ki Citrobowo menjadi semakin berbahaya. Bahkan kemudian serangan-serangannya seakan-akan telah menggulung semua kemampuan Suro Gendong. Pada saat-saat terakhir dari pertempuran itu, Suro Gendong justru telah bertempur tanpa perhitungan lagi. Senjatanya sebatang tongkat besi yang berkepala bulatan bergigi lembut, terayun-ayun mengerikan. Namun Ki Citrobowo yang menggenggam pedang di tangannya memiliki kecepatan gerak yang lebih tinggi. Pedang Ki Citrobowo yang besar itu mampu mengimbangi ayunan tongkat besi lawannya dalam benturan-benturan yang keras. Namun Ki Citrobowo yang mengerahkan tingkat kemampuannya yang tertinggi itu telah berhasil dengan kecepatan melampaui kecepatan ayunan tongkat besi Suro Gendong menembus pertahanannya. Ujung pedang Ki Citrobowo sempat menggores lengan Suro Gendong. Suro Gendong terkejut ketika ia bergeser surut, maka ujung pedang Ki Citrobowo sempat membentur tongkat besi Suro Gendong sehingga tongkat itu terlepas dari tangannya. "Menyerahlah!" desis Ki Citrobowo. Tetapi yang dilakukan oleh Suro Gendong adalah justru menarik sebilah luwuk dari sarungnya. Luwuk yang tidak terlalu besar, tetapi tentu berbahaya di tangan Suro Gendong yang kehilangan pengamatan diri itu. Karena itu maka Ki Citrobowo pun dengan cepat sekali menghantam luwuk itu dengan pedangnya. Demikian tiba-tiba sehingga luwuk itu terlepas dari tangan Suro Gendong. Sekali lagi Ki Citrobowo mengajukan pedangnya sambil berkata, "Menyerahlah!" Tetapi yang terjadi membuat Ki Citrobowo kehilangan kesabaran. Tiba-tiba saja Suro Gendong telah melemparkan pisau-pisau kecil ke arah lawannya. Ki Citrobowo terkejut. Dengan serta-merta ia berloncatan mengelak. Tetapi sebilah pisau telah tersangkut di lengannya. Kemarahan Ki Citrobowo tidak terbendung lagi. Ujung pedangnya pun kemudian telah memburu lawannya. Satu tusukan yang tepat menukik menembus dada Suro Gendong sampai ke jantungnya. Suro Gendong tidak sempat mengeluh. Tubuhnya rebah ketika Ki Citrobowo menarik ujung pedangnya. Ia kehilangan nyawanya bersama dengan hilangnya semua angan-angan gilanya. Ki Citrobowo termangu-mangu sejenak. Dipandanginya tubuh yang terbaring diam itu. Sementara di sekitarnya pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya.
Namun kematian Suro Gentong adalah isyarat yang paling jelas bahwa Gemawang akan dapat lepas dari impian-impian gila Suro Gentong yang dilambari oleh dendam yang membara di hatinya. Tetapi kegilaan Suro Gentong bukan sekedar baru mulai sejak ia ingin menguasai Gemawang, tetapi sejak ia hampir saja dihancurkan oleh orang-orang Gemawang, oleh vokalnya sendiri, sehingga Suro Gentong itu harus melarikan diri. Ki Jogoboyo yang melihat Suro Gentong terbujur diam telah mendekatinya. Kerut di keningnya menunjukkan gejolak di hatinya. Sementara itu, Ki Pandi yang berilmu sangat tinggi itu masih bertempur melawan Ki Sopo Aruh. Betapapun ditakutinya nama Ki Sopo Aruh, tetapi berhadapan dengan Ki Pandi, ternyata ia tidak mampu berbuat lebih banyak dari sekedar bertahan. Serangan-serangan Ki Pandi semakin lama semakin garang. Benturan-benturan telah terjadi. Beberapa kali Ki Sopo Aruh menerima kenyataan bahwa ia menjadi semakin terdesak. Namun pada saat-saat terakhir, Ki Sopo Aruh telah bertekad untuk mempertaruhkan ilmu puncaknya. Ia sadar bahwa Ki Pandi pun tentu akan membentur ilmu puncaknya dengan ilmu andalannya pula. Tetapi Ki Sopo Aruh tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus dengan cepat memenangkan pertempuran atau hancur sama sekali. Sementara pertempuran di barak itu mencapai puncaknya, maka Ki Sopo Aruh telah mengerahkan segenap kemampuan ilmunya. Ketika ia menyilangkan tangannya di dadanya, maka Ki Pandi segera mengetahui apa yang akan terjadi. Karena itu, maka Ki Pandi pun telah mengeterapkan ilmu pamungkasnya pula. Ki Citrobowo yang telah kehilangan lawannya itu sempat melihat apa yang terjadi. Demikian pula Ki Jogoboyo. Mereka melihat dua sosok tubuh yang meluncur bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Benturan yang dahsyat pun telah terjadi. Benturan dua sosok tubuh yang dilambari dengan kemampuan ilmu mereka masing-masing yang sangat tinggi. Keduanya pun terlempar beberapa langkah surut. Keduanya jatuh terbanting di tanah. Pertempuran di sekitar peristiwa itu terjadi seakan-akan justru telah terhenti. Mereka menyempatkan diri melihat apa yang telah terjadi. Perlahan-lahan, Ki Pandi mulai menggeliat. Sambil berdesah menahan nyeri di dadanya, Ki Pandi itu bangkit. Ki Citrobowo dan Ki Jogoboyo pun telah mendekatinya dengan tergesa-gesa untuk membantu orang bongkok itu duduk. Dengan suara yang lemah dan gemetar, Ki Pandi itu pun bertanya, "Bagaimana dengan Ki Sopo Aruh?" Mereka yang seakan-akan telah melupakan Ki Sopo Aruh itu serentak berpaling. Yang mereka lihat adalah sesosok tubuh yang terbaring diam. "Tolong bantu aku melihatnya," desis Ki Pandi. Ki Citrobowo dan Ki Jogoboyo telah membantu Ki Pandi melangkah perlahan-lahan mendekati sosok tubuh Ki Sopo Aruh yang terbaring diam. Ketika Ki Pandi berjongkok di sampingnya dan berdesis memanggil namanya, maka Ki Sopo Aruh itu membuka matanya. Namun mata itu sudah menjadi redup dan bahkan hampir padam sama sekali. Namun dari bibirnya masih terdengar desisnya perlahan, "Kau orang yang luar biasa, Bongkok." Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian Ki Sopo Aruh pun telah memejamkan matanya untuk selama-lamanya.
Ki Pandi itu pun kemudian bangkit berdiri dibantu oleh Ki Citrobowo dan Ki Jogoboyo. Kepada orang-orang yang berdiri mematung di sekitarnya, ia pun berkata, "Apakah pertempuran masih akan diteruskan? Ki Sopo Aruh sudah terbunuh, Suro Gentong juga sudah tidak ada lagi. Segala-galanya kini tergantung kepada Ki Wiro Sabet." Wiro Sabet termangu-mangu sejenak. Pertempuran di sekitarnya memang tiba-tiba saja telah berhenti. Ternyata seorang saudara seperguruan Wiro Sabet telah terbunuh juga di pertempuran oleh anak Ki Demang Rejodani dan seorang kawannya. Sementara saudaranya yang lain telah terluka pula. "Tidak ada gunanya kau bertahan, Wiro Sabet," berkata Ki Pandi kemudian. "Sudahlah Ki Wiro Sabet," berkata Ki Kertosono. "Kita dapat melupakan permusuhan ini. Bukankah kita masih tetap merindukan padukuhan Gemawang yang sejuk, tenang dan damai?" Wiro Sabet menundukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Aku menyerah. Jika demikian, perintahkan pengikut-pengikutmu menyerah," berkata Ki Kertosono. Wiro Sabet memang memerintahkan pengikut-pengikutnya menyerah. Tidak ada lagi gunanya bertempur terus. Wiro Sabet dan pengikutnya tentu tidak akan mampu berbuat banyak. Namun demikian Kisroyo Topo ternyata tidak mau mengakui kekalahan itu. Dengan lantang ia berkata, "Kau pengecut Wiro Sabet. Setelah saudaramu terbunuh dan kemudian Ki Sopo Aruh yang telah banyak sekali berjasa kepadamu, kau telah menyerah. Kematian-kematian berikutnya tidak akan ada artinya lagi Kisroyo Topo." Namun yang menyahut adalah saudara seperguruan Wiro Sabet yang berwajah tampan. "Aku akan berhenti bertempur setelah mematahkan leher anak yang sombong ini." Tetapi Manggada tidak memberikan banyak waktu. Ia pun kemudian berkata, "Bersiaplah, kita selesaikan persoalan kita. Lepas dari persoalan yang terjadi antara Barak ini dengan padukuhan Gemawang." Berbeda dengan orang itu, maka lawan Laksono justru telah menghentikan pertempuran itu. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kemampuannya yang dianggapnya sudah cukup tinggi itu ternyata tidak mampu mengimbangi kemampuan anak yang masih dianggapnya sangat muda itu. Pertempuran di Barak itu sebagian besar sudah berhenti, namun Kisroyo Topo sama sekali tidak menghiraukannya. Sementara itu, Ki Carang Aking tidak ingin dianggap licik dengan melibatkan orang lain dalam pertempuran itu. Namun Ki Carang Aking itulah yang kemudian tidak ingin bertempur terlalu lama. Jika yang lain telah berhenti, maka ia pun ingin segera berhenti apapun yang terjadi. Dengan mengerahkan segenap kemampuan ilmu puncaknya, maka Ki Carang Aking telah meloncat menyerang lawannya, Kisroyo Topo. Sementara Kisroyo Topo yang melihat sikap lawannya itu pun segera mempersiapkan diri untuk membentur ilmu orang tua perawat kuda itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.